Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Holiswa. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajukan tentang permasalahan pengaruh perilaku siswa di sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama, kita sebagai guru tentunya setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Ada yang baik, sopan, santun, dan ada juga yang susah untuk diatur. Nah, dari semua ini kemudian kita akan mengetahui sebenarnya apa sih yang akan mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Ada beberapa, mari kita simak penjelasan tentang pengaruh perilaku siswa di sekolah ini. Ya, pertama kita harus tahu dulu pengertian dari pengaruh ataupun perilaku ya siswa di sekolah. Nah, siswa di sekolah ini selain belajar mempunyai kewajiban lain, di antaranya pertama adalah mentaati peraturan sekolah. Yang kedua adalah menghormati guru. Yang ketiga menjaga kebersihan. 3 poin ini adalah kewajiban dari seorang siswa, di mana dari 3 poin ini masing-masing akan memperlihatkan perilaku dari siswa tersebut. Poin pertama misalnya mentaati peraturan sekolah. Dari sekian banyak siswa yang kita ajar, tentunya pastilah ada 1 atau 2 orang yang keluar dari jalur 1 ini. Artinya apa? Kadang-kadang melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, pada saat ini yang sering kita dapatkan misalnya seragamnya dikeluarkan, terus si bajunya dilinting dengan perasaan pede tanpa ada perasaan melanggar peraturan, atau rambutnya panjang untuk perempuan itu tidak pernah diikat, harus disuruh saja. Dan yang sedang viral kali ini adalah bermake up. Mungkin ini adalah salah satu dari korban pandemi ya, dimana ketika pandemi kita sebagai guru tidak memperhatikan, hanya lewat online saja sementara ini adalah semua ada di rumah, artinya orang tua yang akan memperhatikan semuanya. Nah, untuk mentaati peraturan sekolah di sini tentunya kita harus punya catatan tersendiri. Kenapa anak ini melanggar peraturan? Padahal anak ini sering kita peringati, sering kita ingatkan, dan sebagainya. Yang kedua, kewajiban seorang siswa itu adalah menghormati guru. Guru itu adalah pengganti orang tua ketika di rumah. Jadi, sebagai siswa harus senantiasa menghormati guru dengan cara sopan santun, ketemu dengan guru itu menyapa dan sebagainya. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan di sini juga kita sering mendapatkan perilaku dari siswa yang kurang baik, membuang sampah bukan pada tempatnya. Padahal sudah diingatkan, sudah disiapkan fasilitas untuk membuang sampah. Apalagi sekarang sudah dipisahkan sampahnya, ada 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, untuk itu mari kita kupas satu persatu bagaimana pengaruh dari anak-anak tersebut yang tadi sudah dijelaskan dalam melanggar peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, tentunya di sini ada faktor ya yang
akan mempengaruhi tingkah laku atau perilaku siswa di sekolah itu. Pertama, mungkin dari gambaran ini bisa kita melihat adanya teman. Nah, kemudian adanya guru. Nah, guru juga berjenis di sini. Kemudian adanya keluarga, adanya lingkungan sekolah, dan adanya juga ketaatan ataupun kesediaan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita kupas satu persatu. Pertama tentang teman. Ya, siswa di sekolah itu tentunya mempunyai teman. Apalagi temannya bisa teman lama atau teman baru. Kalau rata-rata kalau anaknya baru masuk biasanya temannya teman baru. Nah, sekarang kita harus tahu dulu definisi teman itu apa sih? Teman adalah seseorang yang kita kenal dan seseorang yang bisa kita jumpai di saat tertentu atau tidak selamanya kita jumpai. Berkaitan dengan faktor pertama ini teman, kita harus memperhatikan ataupun kita harus melihat siswa yang melanggar peraturan itu berteman dengan siapa. Karena kemungkinan saja dari pergaulan dengan teman itu akan memberikan kepada siswa itu rasa ingin melanggar tata tertib yang diberikan ataupun aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, itu berarti teman di sini adalah nomor satu ya. Kita harus memperhatikan ketika kita menemui siswa yang sering bermasalah dengan siapa dia berteman. Untuk faktor yang kedua selain teman, kita lihat lagi yaitu lingkungan sekolah. Perlu kita ketahui lingkungan sekolah itu merupakan tempat tinggal siswa yang kedua selain rumah, ya. Maka oleh karena itu kita harus tahu dulu sebenarnya yang dimaksud dengan lingkungan sekolah itu apa. Berarti lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Apa yang menjadi pengaruh terhadap siswa yang melanggar peraturan tersebut dilihat dari lingkungan sekolah? Nah, itu. Jadi di sini berkaitan dengan teman tadi. Pertama tadi kita kan tahu siswa itu akan mempunyai teman baru atau teman lama. Nah, sekarang kaitan dengan lingkungan sekolah, maka di lingkungan sekolah itu selain teman, mereka juga akan mengenal beberapa orang ataupun yang biasanya seperti misalnya tukang kebun, satpam dan sebagainya. Nah, selain itu, selain dengan berteman dengan teman sekelas, mereka juga akan mengenal ataupun akan berteman ataupun akan mengetahui lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya di lingkungan sekolahnya ada komunitas tertentu ya, komunitas yang tentunya kurang baik. Nah, kalau misalnya komunitas itu masuk ke lingkungan sekolah dan bisa juga itunya akan mempengaruhi ke perilaku dari siswa tersebut. Nah, selain dengan lingkungan sekolah, kita juga akan mengetahui faktor disebut dengan keluarga. Keluarga adalah kelompok primer yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi, interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Nah, kita juga bisa melihat dari faktor keluarga. Bagaimana keluarga anak tersebut kalau seandainya anak itu sering melanggar peraturan. Nah, kemungkinan saja dari keluarganya kurang harmonis, sering berantem sama saudara-saudaranya, atau sering melihat orang tuanya berantem, atau anak itu ingin sekali diperhatikan oleh orang tuanya. Sementara orang tuanya dalam kondisi sibuk ya, dalam kondisi sibuk jadi tidak begitu memperhatikan anaknya.
Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi perilaku anak itu adalah guru. Ya, di sini guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Nah, guru di sini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Kalau gurunya tidak begitu peduli terhadap anak yang melanggar aturan, tentunya anak akan terbiasa untuk melakukannya. Tapi kalau gurunya peduli, tentunya anak akan selalu mencoba untuk mentaati aturan yang di sekolah. Misalnya di kelas kita mendapatkan anak yang bajunya dikeluarkan. Kalau kita tidak memperingati atau kita tidak mengingatkan, tentunya anak itu tidak akan merubahnya. Tapi kalau kita setiap saat mengingatkan, tolong nak bajunya dimasukkan. Ini di dalam kelas, belum waktunya kamu untuk mengeluarkan baju. Nah, itu akan selalu menetap di dalam diri anak. Kalau dia melihat guru tersebut atau bertemu dengan guru tersebut, maka dia akan segera untuk segera mencoba memasukkan bajunya. Artinya mencoba untuk tidak melanggar peraturan sekolah. Selanjutnya, selain guru, faktor yang mempengaruhi faktor selanjutnya adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti kotoran debu, sampah, dan bau tidak sedap. Jadi kalau anak sudah terbiasa di rumah dengan disiplin membuang sampah pada tempatnya, itu akan dibawa kebiasaan yang baik itu ke sekolah dan akan kelihatan anak yang sudah terbiasa melakukan hal yang baik dan anak yang tidak peduli keadaan lingkungan selanjutnya atau lingkungan sekitarnya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Jadi sebagai guru kita harus bisa membaca perilaku anak berdasarkan faktor-faktor tersebut. Artinya ya salah satunya mungkin kita harus menelusuri kalau kita mendapatkan siswa yang kurang baik ataupun siswa yang kurang dalam menaati peraturannya. Jadi kesimpulannya adalah faktor perilaku anak di sekolah akan lebih baik apabila dipenuhi faktor-faktor yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat dan akhiri presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau kemana, boleh kemana.